Om Swastiastu. Pemirsa yang budiman, kali ini kita membahas tentang menjadi manusia baru. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kita harus memiliki suatu komitmen untuk berubah, mengubah diri menjadi lebih baik, untuk menjadi manusia baru. Khususnya setiap tahun kita merayakan tahun baru atau ulang tahun, kita tetap saja menjadi manusia yang lama, dengan pola pikir lama, dengan kebiasaan-kebiasaan lama, dengan tingkah laku yang lama, yang sulit berubah. Oleh karena itu, dengan komitmen yang tinggi, yang kuat, kita harus mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita untuk menjadi manusia baru, yaitu manusia yang belajar. Terus belajar untuk memperbaiki diri. Terus berlatih untuk memperbaiki diri. Memiliki komitmen untuk bekerja lebih baik, sehingga kita bisa menjadi manusia baru yang lebih baik. Manusia baru itu adalah manusia yang memiliki pemikiran baru, memiliki mindset tumbuh, memiliki pola pikir yang terus berubah ke arah yang lebih baik untuk memperbaiki dirinya sendiri, menjadi manusia baru, untuk memperbaiki dirinya, mengubah dirinya lebih baik, keluarganya lebih baik, orang lain berimbas juga lebih baik, dan juga masyarakat atau organisasi menjadi lebih baik. Pola pikir manusia baru itulah harus dilahirkan dari komitmen dari diri sendiri untuk berubah. Dengan belajar, bekerja, dan juga berdoa. Pola pikir mindset lama atau manusia yang lama harus kita tinggalkan. Manusia yang malas, yang suka menunda-nunda kerja atau menunda-nunda waktu, kemudian yang tidak mau belajar dari kesalahan, atau membuang-buang waktu, atau pola pikir yang menggampangkan, atau memiliki suatu kebiasaan-kebiasaan yang salah, misalnya berjudi, atau madat, atau merokok, dan lain sebagainya. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dengan cara mengubah mindset kita menjadi mindset baru, sehingga kita memiliki suatu kesehatan yang lebih baik, memiliki suatu pola pikir kekayaan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik. Pola pikir inilah yang akan mengubah mindset kita ke arah yang lebih baik dengan menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru itu sangat penting. Karena dengan menjadi manusia baru, kita itu sudah pergi lebih jauh dalam kebiasaan-kebiasaan lama, mengubah kebiasaan-kebiasaan lama untuk menjadi generasi yang lebih baik, generasi pembelajar. Dari batin atau pikiran yang suci, yang jernih, dari kebiasaan-kebiasaan kita menyucikan pikiran dengan japa mantra, dengan dharana, dhyana, dan samadhi. Japa mantra itu adalah pengulangan nama-nama suci Tuhan, untuk terus menyebut nama-nama suci Tuhan, sehingga kita mendapatkan kebersihan lahir dan batin. Dengan fokus, yaitu dharana, untuk berpikir positif. Dengan dhyana, terus menerus berpikir yang positif. Dan samadhi, mendapatkan suatu ketenangan lahir batin. Dharana, dhyana, dan samadhi. Nah, ini tentu harus dilatih. Tidak dapat diraih dengan seketika, tapi dilatih dari proses latihan yang terus menerus setiap hari, sehingga kita memiliki suatu komitmen untuk mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Manfaat suatu
kemajuan diri dari hidup baru ini adalah kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih sejahtera, kita menjadi lebih bermanfaat, memiliki makna, memiliki arti untuk memaknai hidup ini lebih baik. Sehingga masyarakat, diri sendiri, organisasi, dan juga negara menjadi lebih baik. Dari diri sendiri kita mengubah dengan pola pikir yang bagus. Kemudian kita mendapatkan manfaat yang lebih baik. Akhirnya kita akan mendapatkan suatu kemajuan. Pemirsa yang budiman, menjadi manusia baru itu sangat penting. Kita harus bisa mengubah diri kita sendiri sebelum kita mengubah orang lain. Diri kita sendiri diubah dari pola pikir. Pola pikir yang positif, kemudian berubah menjadi kata-kata yang positif, dan tingkah laku yang positif. Dari pikiran yang positif itulah melahirkan suatu ide-ide yang positif, yang membangun diri kita sendiri untuk melewati kebiasaan-kebiasaan lama, melewati meninggalkan manusia lama, sehingga kita memiliki karakter yang positif sebagai manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia yang belajar. Terus belajar. Sedikit demi sedikit dia memupuk ilmunya untuk mengembangkan dan mempraktekkan ilmunya. Sehingga ilmu itu dapat diaplikasikan kepada masyarakat, kepada dirinya sendiri, kepada organisasi, dan juga kepada negara. Dengan belajar, diri kita sendiri bisa menjadi lebih baik. Tidak ada manusia baru yang lahir karena tidak belajar. Dia harus belajar secara bertahap memupuk ilmunya. Sehingga masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, masalah yang dihadapi di masyarakat, di organisasi dan di keluarga, itu adalah menjadi materi pembelajaran. Masalah-masalah tersebut bisa menjadi peluang yang ditangkap, bisa menjadi kesempatan-kesempatan emas yang bisa melahirkan suatu hasil karya yang baru, hasil karya yang lebih baik yang lahir dari masalah. Hanya manusia barulah yang bisa melahirkan suatu peluang dari masalah-masalah. Peluang yang lebih baik. Karena manusia baru memiliki suatu keberanian dan tanggung jawab. Dari proses pembelajarannya, dia memiliki suatu ilmu pengetahuan untuk berani bertindak, berani berkarya, berani berpikir yang kreatif. Sehingga lahirlah suatu kesempatan-kesempatan emas yang mungkin hanya bisa dilahirkan dari masalah-masalah yang dihadapi. Manusia baru memiliki suatu sikap yang jujur, rendah hati, dan kerja keras. Kejujuran ini sangatlah penting. Karena kejujuran adalah aplikasi daripada kebersihan hati yang diraih dari samadhi. Yang diraih dari dharana, dhyana, dan samadhi, melahirkan suatu kebersihan hati sehingga dia ikhlas bekerja. Dia jujur, tidak mementingkan hasilnya atau tidak untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dengan kejujuran dan rendah hati, dia bisa bekerja lebih, bekerja keras tanpa bersungut-sungut. Kerja keras itu adalah suatu ketekunan, kerja semangat yang mantap tanpa
memperhatikan hasilnya, apakah berhasil atau tidak, tapi semuanya itu dikerjakan dengan kerja semangat yang tinggi. Semuanya itu didasari dari Pancasrada. Yang pertama, serada terhadap Tuhan, ide Sang Yang Widi Wase, bahwa segalanya ada yang mengatur, segalanya ada yang sudah mengatur keuntungan atau keberhasilan ataupun kegagalan, diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa yang kedua, serada akan adanya Atman, bahwa hidup ini singkat dan sangat singkat, tidak kekal. Hanya Atman yang kekal. Bahwa hidup ini dengan singkat itu kita harus isi dengan hal-hal yang baik. Dengan isi dengan perbuatan-perbuatan, pikiran, perkataan yang baik, sehingga meninggalkan suatu karma atau karma pala yang baik. Apa yang ditanam, baik yang ditanam, baik pun hasilnya. Sehingga perbuatan-perbuatan baik itu akan memberikan suatu manfaat. Jadi banyak menanam, baik menanam, akan banyak hasilnya dan baik hasilnya. Kita harus terus menanam kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain untuk suatu manfaat yang lebih baik. Untuk suatu kepercayaan pada punarbawa atau kelahiran kembali ke arah yang lebih baik. Dan mendapatkan suatu moksa atau keseimbangan lahir dan batin di dunia sini dan juga di dunia sana. Semuanya itu didapat dari asih, punya, dan bakti. Kita harus memberikan cinta kasih, memberikan dana punya, pengorbanan, dan juga bakti kepada Tuhan, kepada ide Sang Yang Widi Wase. Pemirsa yang budiman, menjadi manusia baru itu adalah suatu hal yang positif, suatu komitmen dari kita sendiri untuk bisa menjadi manusia baru, yaitu manusia yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang disebut dengan Andre Sangse Budi, tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi dia mementingkan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan organisasi, keluarga, dan negara. Andre Sangse Budi ini adalah hal yang harus terus dilatih dan harus dimiliki oleh diri sendiri dan juga pemimpin untuk keberhasilan orang lain. Kalau orang lain berhasil, dirinya sendiri juga akan berhasil. Semuanya itu melalui proses. Kita memberikan dengan cinta kasih atau asih. Kita memberi dengan ikhlas, dengan dana yang ikhlas, dan juga dengan bakti. Bakti pengorbanan kepada diri sendiri, kepada orang lain, juga kepada Tuhan, kepada ide Sang Yang Widi Wase. Cinta kasih itu didasari oleh yang disebut dengan maitri, cinta kasih tanpa batas. Karuna, cinta kasih dengan aksi, dengan tindakan, dengan memberi. Mudita, cinta kasih dengan senang hati. Dan upeksa, cinta kasih dengan kebebasan. Tidak terikat, lahir batin. Apakah dihargai atau tidak dihargai pengorbanan itu, kita harus ikhlas. Itu yang disebut dengan upeksa. Dengan cinta kasih ini sebagai dasar-dasar moral untuk mewujudkan asih, punya, dan bakti. Sehingga melalui cinta kasih kita bisa memberikan atau melakukan suatu dana. Melalui cinta kasih kita berbuat kebaikan atau sila, dan kita mendapatkan suatu kesabaran untuk terus memupuk cinta kasih kita dengan semangat yang terus-menerus atau wirya, sehingga kita bisa mendapatkan keseimbangan batin atau samadhi,
Dengan keseimbangan batin inilah kita mendapatkan suatu kebijaksanaan, suatu ilmu pengetahuan yang tiada tara, mengetahui karma pala punarbawa. Bagaimana kita mendapatkan suatu keseimbangan yang disebut dengan moksa. Keseimbangan batin ini adalah tujuan daripada kehidupan kita. Bahwa manusia baru itu harus memiliki suatu keseimbangan batin melalui proses latihan yang disebut dengan samadhi. Dengan samadhi inilah kita bisa mendapatkan suatu ketenangan. Kita terus bersemangat mendapatkan suatu wirya atau semangat, ketekunan dan kerja keras. Kita bisa hidup sederhana dengan komitmen untuk memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri menjadi manusia baru. Belajar yang lebih baik. Memiliki mindset yang positif untuk menyucikan batin kita. Dengan japa, pengulangan nama suci Tuhan. Dengan dharana, fokus. Dhyana, fokus yang terus menerus. Dan juga samadhi untuk mendapatkan ketenangan dan keseimbangan batin ini. Sehingga cinta kasih kita terus mengalir. Hati kita menjadi bersih karena terus diasah dengan samadhi. Inilah yang disebut dengan manusia baru. Manusia yang tenang, yang memiliki batin yang seimbang, yang disebut dengan stita prajna, keseimbangan batin. Seorang pemimpin harus memiliki ketenangan dan keseimbangan batin. Sehingga dia bisa menyelesaikan masalah, melihat masalah sebagai peluang, tetap semangat dan teguh untuk terus berjuang, untuk terus sabar, jujur, rendah hati, dan bekerja keras. Dengan semangat ini, kita memiliki suatu ketekunan, kita memiliki suatu kerja keras, daya juang, gigih, pantang menyerah, berpikir maju, bekerja, berbuat yang lebih baik untuk kemajuan diri dan orang lain. Kita harus tekun. Ketekunan ini adalah modal untuk keberhasilan. Modal sukses harus tekun. Hanya orang yang tekun, dia berhasil karena memiliki suatu kesabaran. Orang yang sabar, dia bisa belajar banyak. Dia bisa memperbaiki diri. Orang yang rajin, dia terus memperbaiki diri. Belajar untuk ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai suatu keberhasilan. Sehingga dia memiliki suatu kekuatan. Kekuatan ini adalah kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari, berdiri dan tidak goyah. Walaupun ada suatu kegagalan, dia akan terus mengulang. Terus mencapai sesuatu yang lebih baik. Walaupun ada masalah, dan masalah itu adalah sebagai guru untuk bisa menjadi lebih baik. Walaupun dia mendapatkan suatu problem yang mungkin tidak bisa dipecahkan, dia akan menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa masalah ini adalah guru, adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjadi manusia baru yang jujur, tekun, ikhlas bekerja, tidak mementingkan dirinya sendiri, memajukan masyarakat dan juga memajukan orang lain.